BUSP ini merupakan salah satu pendanaan utama. Satuan pendidikan sudah dialokasikan secara perhitungan penganggaran dan dapat menggunakan dana BUSP ini untuk mencapai tujuan besar tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, tentu salah satu input dari segi pembiayaan ini adalah dana BUSP. Tapi karena dana BUSP ini adalah dana bantuan operasional satuan pendidikan, tentu mungkin ini tidak menjadi satu-satunya pendanaan yang ada, tapi kami juga mengajak tadi sesuai arahan Pak Ses bahwa pendidikan ini merupakan urusan bersama dengan pemerintah daerah dan juga dengan masyarakat ya. Nah, sehingga selain dana BUSP, tentu kami sangat mengajak gitu ya pemerintah daerah untuk juga ikut berkontribusi untuk menganggarkan dana BOSDA atau dinamakan BOP daerah gitu ya, untuk dapat meningkatkan layanan pendidikan. Nah, di dalam gambar ini selain kita ingin menyampaikan bahwa input atau masukan terbesar terhadap pendanaan itu adalah dana BOS, tetapi harapan besar dari dana BOS ini tidak hanya sebagai pendanaan untuk operasionalnya saja, tetapi bisa membantu proses aktivitas sekolah sesuai dengan kebutuhan, sehingga terjadi transformasi pendidikan, satuan pendidikan, dan pada akhirnya bisa meningkatkan mutu pendidikan, termasuk dengan nilai-nilai karakternya. Jadi pesan kuncinya, bagaimana dana BOS ini itu tidak hanya ditreatment sebagai operasional dan rutin, tetapi bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, selama periode 2020-2024 kemarin, Kemendikbudristek melakukan reformasi kebijakan dana BUSP yang lebih pada satuan pendidikan. Tentu reformasi ini dilakukan bersama dan Kementerian Dagri yang terintegrasi tanah yang tadi saya pakai dengan minerality. Baik, ya ini sepertinya sedang ada gangguan ya Bapak Ibu dari Adana. Apakah sudah terdengar kembali? Sudah Mas, tapi kayaknya agak putus-putus ya Suaranya agak suaranya. putus-putus ya. Atau kalau enggak mungkin dibantu sama teman-teman panitia untuk share screen-nya ya. Oh, boleh. Nah, Baik, oke. silakan. Teman-teman panitia boleh dibantu share screen. Oke. Yang saya izin off kamera dulu ya, Mas Arif. Baik. Oke. Ini sudah terlihat ya materinya ya. Oke. Oke. Ya, mungkin lanjut Mas Nana. saya izin melanjutkan Bapak Ibu. Ya, mungkin next slide saja. Ya, dengan beberapa reformasi yang
izin melanjutkan dengan reformasi yang sudah kita lakukan. Yang ingin di-highlight adalah terkait dengan uh, satuan biaya majemuk ya. Jadi mulai tahun 2021 yang tadi saya sampaikan bahwa antara unit cost di Surabaya, di Jakarta, dan juga di Papua dan di NTT misalnya itu sudah berbeda. Karena kita menerapkan unit cost yang lebih berkeadilan sesuai dengan kemahalan daerah masing-masing. Nah, dari asesmen yang kami lakukan, ternyata meskipun sudah dilakukan pembedaan, tetapi ternyata di dalam satu daerah pun, meskipun sudah lebih mahal, ada daerah-daerah tertentu yang lebih mahal lagi. Misalnya, di Kabupaten Sumba, itu antara di ibu kota kabupatennya dengan di satu desa yang ada di ujung Pulau Sumba, itu kemahalannya berbeda. Dan tentu ini bisa mengakibatkan juga pemanfaatan dana BOSP-nya kurang optimal. Nah, berdasarkan hal tersebut, ini contoh assessment yang kami lakukan. Salah satu hal yang paling berbeda kemahalannya antara desa yang sangat terpencil dengan desa lainnya itu adalah di transportasi. Jadi pada satu daerah, atau mungkin lebih mudah menggambarkan misalnya di Kabupaten Garut, itu antara di ibu kota kabupatennya dengan satu desa di ujung Kabupaten Garut itu perjalanannya butuh waktu 7-8 jam. Nah, salah satu faktor terbesarnya itu adalah di transportasi. Jadi kalau kita mencoba mengolah data di Arkas, ternyata di daerah dengan akses yang mudah, dengan desa yang diakses yang sulit, itu salah satu kos contoh di transportasi ini sangat berbeda. Contoh di Papua itu bisa sampai 5-6 kali lipat. Kalau mungkin di wilayah Jawa, Sumatera mungkin tidak terlalu ekstrim, tapi itu pun juga memiliki perbedaan yang cukup tinggi. Selanjut. Nah, selain itu, ketika kami melakukan assessment untuk melihat selain masalah faktor kemahalan, ternyata desa-desa yang sangat sulit ini, sekolah-sekolah yang ada di desa yang sangat sulit ini, kualitas pembelajarannya di bawah desa-desa yang dengan akses yang mudah tadi. Sehingga mungkin perlu kita lakukan perbaikan, pemerintah pusat memberikan tambahan BUSP untuk sekolah-sekolah yang ada di daerah yang terletak di daerah terpencil. Nah, ini di dalam satu daerah. Misalnya tadi dalam satu daerah, di NTT mungkin unit cost bosnya sudah lebih tinggi dari tahun lalu. Dari sebelum-sebelumnya ya, dibandingkan dengan di perkotaan, misalnya di Jakarta atau Surabaya. Tetapi di dalam satu kabupaten di NTT itu, kita akan berikan tambahan unit cost untuk sekolah-sekolah di desa di dalam kabupaten itu yang lokasinya sangat terpencil. Nah, itu gambaran keberpihakan untuk mendukung sekolah-sekolah yang ada di desa sangat terpencil. Selanjut. Nah, sehingga untuk tahun 2025 ini, pemerintah mengalokasikan dana BUSP sebesar 59,2 T. Ini termasuk kenaikan satuan biaya pada 15.000 satuan pendidikan di daerah khusus atau daerah yang sangat terpencil. Nah, ini mungkin gambarannya mulai dari BOS sebesar 53,49 T, BOP PAUD 4,03 T, termasuk BOP kesetaraan 1,74 T. Selanjut. Nah, ini secara garis besar gambarannya Bapak Ibu. Jadi dengan apa ya? Dengan harapan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil, diberikan kenaikan satuan biaya untuk 15.000 satuan pendidikan mulai PAUD sampai kesetaraan yang mencakup nanti efeknya gitu ya. Ini mencakup untuk perbaikan kualitas belajar 1,1 juta siswa. Ini mulai PAUD, ada 4.000 satuan pendidikan, SD 7.000, dan seterusnya. Dan sekolah-sekolah yang ada di dalam tabel ini adalah seluruh satuan pendidikan yang terletak di daerah khusus atau desa yang sangat tertinggal. Ini desa sangat tertinggal ini Bapak Ibu dapat melihatnya di dalam Kemendikbud terkait dengan daerah khusus. Selanjut.
Bisa kembali ke slide. Bentar Mas Dan ya. Oke. Iya, ini saya mengingatkan Bapak Ibu ya. Jadi kalau apa namanya nanti ada pertanyaan, silakan dicatat dan silakan tuliskan ya nanti di kolom komentar di YouTube kami. Jadi kalau tadi saya cek di YouTube, kebanyakan Bapak Ibu masih menuliskan absen ya. SD 1 hadir, SD 2 hadir. Nah, ini mungkin Bapak Ibu udah mulai bisa dicatat ya kira-kira mau menanyakan apa ada kepada narasumber kita. Oke, silakan Pak Dana, mungkin bisa dilanjutkan. Ya. Nah, ini contoh kenaikan biaya di daerah khusus yang kita berlakukan di tahun 2025. Ini contoh ada SD Nahdlatul Ulama dengan NPSN sekian di Kabupaten Wonosobo. Jadi seperti kami sampaikan tadi, Kabupaten Wonosobo itu mungkin unit cost-nya misalnya SD kalau di perkotaan itu 900.000, mungkin Wonosobo sudah lebih mahal, misalnya 950. 1.060.000 nih ya misalnya. Nah, tetapi untuk sekolah ini, nah untuk SD Nahdlatul Ulama ini ternyata dia terletak di daerah khusus atau desa yang sangat tertinggal di Wonosobo. Jadi di Wonosobo sendiri meskipun satuan biayanya sudah meningkat 1.060.000, tetapi untuk sekolah-sekolah di Wonosobo yang terletak di desa-desa yang sangat tertinggal itu mengalami kenaikan unit cost sebesar 13%. Sehingga sebagai ilustrasi, kalau tahun ini alokasinya 63,6 juta, tahun depan meningkat 71,7 juta. Lalu contoh berikutnya misalnya SMP Negeri Umar Hararau di Kabupaten Mimika, ini satuan biayanya SMP 1.550.000 untuk Kabupaten Mimika. Tetapi untuk SMP Negeri Umar Hararau karena terletak di desa yang sangat tertinggal meningkat 27% menjadi 1,975. Dan besaran alokasinya pun meningkat dari 139,5 juta menjadi 171 juta. Ini juga terjadi di SMA Negeri Numuti Timur di Kabupaten TTU. Nah, tentu harapan besarnya adalah dengan diberikannya afirmasi dan keberpihakan kepada sekolah-sekolah di desa yang sangat tertinggal ini bisa membantu sekolah-sekolah ini untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya dan mengurangi ketimpangan biaya karena lokasinya yang sangat sulit. Itu gambaran besarnya terkait beberapa kebijakan besar untuk peningkatan satuan biaya di daerah khusus ini. Nah, lalu yang berikutnya Bapak Ibu tadi Pak saya sudah memberikan arahan ya, bahwa kita inginnya sebenarnya seluruh sekolah itu bisa dapat salur tepat waktu. Karena kita tahu bahwa di sekolah menggunakan sistem tahun ajaran, pemerintah menggunakan tahun anggaran. Dan tentu itu harapannya tidak mengurangi makna dari dana BOSP sendiri dan bisa tetap membantu sekolah untuk tidak sampai terhenti atau tidak sampai terganggu pembelajarannya hanya karena BOSP-nya belum tersalurkan. Nah, tahun lalu kita sudah mencapai satu rekor gitu ya, bekerja sama bersama Kemkeu dan Kemdagri, kita bisa menyalurkan 96% satuan pendidikan pada kesempatan pertama, pada gelombang pertama. Nah, tahun 2025 ini harapan kita 99% atau kalau perlu 100% ya Bapak Ibu, kita bisa salurkan supaya harapan kita semua sekolah, even kita nggak kepengen kurang 1%, 2%, 3%, kalau bisa semuanya bisa salur tepat waktu supaya tidak mengganggu proses pembelajaran yang ada di sekolah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, harapannya kalaupun ada yang sampai terlambat, itu Maret kalau bisa sudah kita selesaikan Bapak Ibu untuk penyaluran tahap satunya. Dan syarat penyaluran tahap satu ini sangat mudah, yaitu Bapak Ibu melakukan pelaporan dana BOSP tahun 2024. Saat ini tercatat di kami sudah mungkin 98% ya, sudah siap untuk disalurkan secara data. Nah ini mohon Bapak Ibu cek kembali sekolahnya masing-masing,
Bapak Ibu yang ada di dinas mungkin mengingatkan kembali sekolah-sekolah di wilayahnya, Bapak Ibu sekolah mungkin bisa mengingatkan sekolah lainnya yang ada di tetangganya gitu ya. Dan Bapak Ibu mungkin di yayasan juga bisa menyampaikan di sekolah-sekolah di bawah naungan yayasannya untuk melihat kembali. Jangan sampai laporan dana BOSP ini belum dibuat sama sekali begitu ya. Dan ini sangat ringan karena makna dari laporan dana BOSP tahun anggaran 2024 ini itu belum sampai tutup buku pun itu sudah bisa dihitung sebagai laporan. Nah, untuk yang laporan akhir dan perhitungan sisa dana dan apalagi ya penyelesaian PBJ itu baru akan diperhitungkan sebagai syarat penyaluran tahap 2. Nah, sehingga dengan diskresi atau kemudahan gitu ya untuk Bapak Ibu sekalian mengakses dana BOSP ini syaratnya sangat ringan, yaitu Bapak Ibu melaporkan dana BOSP yang sudah digunakan pada tahun berjalan ini, di tahun 2024 ini. Nah, terkait dengan penyaluran tadi Bapak Ibu, karena kita mengharapkan 99% sudah disalur pada bulan Januari. Nah, untuk pemanfaatan yang lebih optimal, Kemendikdasmen mendorong satuan pendidikan agar menyiapkan perencanaannya itu pada tahun sebelumnya. Ya, meskipun kalau hari ini mungkin hanya tersisa mungkin beberapa minggu saja di tahun 2025, tapi ini merupakan hal yang sangat penting menurut kami bagi sekolah untuk menyusun perencanaan pada tahun sebelumnya. Ada beberapa manfaat utama ya Bapak Ibu, kenapa sekolah perlu melakukan perencanaan pada tahun sebelumnya. Jadi yang pertama terkait dengan keselarasan dengan penganggaran daerah ya. Kita tahu bahwa sekolah itu merupakan bagian dari APBD dan kewenangan pendidikan di daerah. Tentu dengan melakukan perencanaan pada tahun sebelumnya ini bisa menyelaraskan antara perencanaan Pemda dengan perencanaan sekolah. Karena kalau Bapak Ibu di sekolah tidak membuat perencanaan, tentu di Pemda juga tidak tahu persis kebutuhan Bapak Ibu di sekolah seperti apa. Lalu manfaat berikutnya, ini kita mengharapkan sekolah dapat memanfaatkan dana BOSP paling cepat di bulan Januari. Kalau Bapak Ibu belum menyusun perencanaan pada T-1, lalu Bapak Ibu nanti menerima dana di awal Januari, ini sesuai ketentuan tentu akan menyulitkan Bapak Ibu. Karena tentu berbagai pembelanjaan yang bisa dilakukan di BOSP itu perlu dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Nah, harapannya tentu sekolah nggak perlu nunggak listrik, bisa bayar gaji tenaga honorer tidak perlu rapel, bisa dibayarkan di awal waktu. Kegiatan-kegiatan yang dijadwalkan di awal tahun juga bisa terlaksana dengan baik. Nah, sehingga ini sangat penting untuk Bapak Ibu melakukan perencanaan di T-1. Dan mengingat saat ini hanya menghitung hari sebelum ke Januari, ini kami mengingatkan Bapak Ibu di satuan pendidikan dan juga Bapak Ibu di dinas untuk mengecek kembali. Ini sudah membuat perencanaan 2025 atau belum. Lalu yang kedua juga dengan melakukan perencanaan T-1 ini bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Jadi kalau Bapak Ibu nyusun perencanaannya itu buru-buru, itu akan sangat mengkhawatirkan tidak tepat sasaran, berbagai pengeluaran yang dibutuhkan malah tidak terposting di perencanaannya. Nah, kami sangat mengharapkan manfaatkan waktu yang ada untuk menyusun perencanaan dengan baik. Sehingga efektivitas dan efisiensi ini bisa terjadi di perencanaan sekolah Bapak Ibu sekalian. Lalu yang ketiga juga dengan melakukan perencanaan T-1 ini bisa meningkatkan kinerja sekolah. Nah, ini ada dua hal. Yang pertama, perencanaannya pasti akan lebih berkualitas. Kenapa? Karena tadi tidak buru-buru sehingga Bapak Ibu bisa melihat berbagai data. Sehingga Bapak Ibu bisa melakukan perencanaan berbasis data. Bapak Ibu bisa melihat apa yang ada di rapor pendidikan. Oh, sekolah saya apa yang sudah bagus, apa yang masih kurang. Bapak Ibu masih bisa memanfaatkan waktu untuk berdiskusi dengan lingkungan sekolah, dengan para guru, dengan mungkin wakasek, mungkin dengan komite atau orang tua, sehingga perencanaan ini betul-betul nanti sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh sekolah. Kita tidak menginginkan tiba-tiba Bapak Ibu nanti dulu, lalu kemudian kurang 2 hari Bapak Ibu nyusun perencanaan,
yang akhirnya perencanaan itu hanya dilakukan oleh 1-2 orang saja, dan mungkin tidak bisa melihat banyak data, evaluasi yang ada, sehingga perencanaan yang terjadi akhirnya mungkin jadinya hanya copy-paste dari yang lalu, atau tidak sesuai dengan prioritas yang ada. Jadi sekali lagi, dana BOSP ini merupakan salah satu pendanaan utama di sekolah, jadi mohon perencanaannya disusun dengan baik, dan jangan terburu-buru Bapak Ibu. Gunakan waktu yang ada, saat ini sudah sangat mepet, mohon untuk yang belum, lakukan sekarang, diskusi dengan para guru, dengan Wakasek dan lingkungan sekolah ya, yang tadi saya sebutkan, dan melihat kembali di rapor pendidikan apa saja yang perlu menjadi prioritas untuk peningkatan kualitas belajar di sekolah Bapak Ibu. Nah, sejak tahun 2022, sebenarnya Kemendasmen telah mendorong perencanaan yang lebih awal, supaya pemanfaatannya lebih optimal. Sebenarnya kita sudah mendapat progres yang cukup baik. Jadi kalau tahun 2022 ini baru 5.000 satuan pendidikan yang melakukan perencanaan T-1. Jadi bahkan di tahun 2022 ini dulu masih banyak sekolah yang mungkin uangnya sudah tersalur, perencanaannya belum dibuat gitu ya. Dan di tahun 2022 ini belum integrasi dengan SIPD. Nah, sehingga di tahun 2023 setelah didorong kembali sudah ada 137.000 yang sudah melakukan perencanaan T-1. Nah, di 2024 ini saat ini sudah 316.960 satuan pendidikan yang sudah melakukan perencanaan T-1. Dan dari 316.000 itu baru 242.000 yang sudah disahkan oleh Dinas Pendidikan. Nah, sehingga dari gambaran ini Bapak Ibu, maka untuk penyaluran 2025 besok, ini mungkin yang dimaksud 2024 untuk perencanaan 2025 ya Bapak Ibu, masih ada 100 ribuan lah ya, satuan pendidikan yang belum melakukan perencanaan T-1. Ini mohon Bapak Ibu segera lakukan perencanaan, karena kita mengejar penyaluran secepat mungkin. Jangan sampai uang sudah disalurkan, Bapak Ibu perencanaannya belum dilakukan atau belum dituangkan ke dalam sistem yang ada. Selain itu, untuk Bapak Ibu di Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota, mohon dicek kembali. Jangan-jangan nanti sekolahnya sudah rajin, tapi Bapak Ibu belum melihat, belum mengecek atau memverifikasi hasil kerjaan dari sekolah. Atau sebaliknya, mungkin Dinas Pendidikan sudah mengecek dan memberikan feedback, misalnya, oh ini ada yang perlu diperbaiki karena standar biayanya terlalu tinggi gitu. Itu ternyata Bapak Ibu di sekolah justru yang belum melakukan perbaikan. Dan sebagai informasi Bapak Ibu, sampai dengan tahun 2024 atau 2025 ini, perencanaan T-1 ini masih belum jadi syarat penyaluran. Nah, ini mohon segera dilakukan pembiasaan, supaya nanti tidak kaget Bapak Ibu. Misalnya di tahun depan ini jadi syarat penyaluran, Bapak Ibu sudah biasa. Kenapa ini penting jadi penyaluran? Sebenarnya secara pengaturan, ini memang ada di dalam aturan-aturan kita. Dan yang kedua, tentunya sangat lazim ketika kita ingin melakukan suatu program, contoh di BOSP ini, maka perlu melakukan perencanaan yang lebih awal atau pada tahun sebelumnya. Dan untuk melakukan perencanaan tadi, bahan dan alat bantu untuk perencanaan itu sudah siap Bapak Ibu. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sudah punya hasil capaian sekolah Bapak Ibu atau satuan pendidikan Bapak Ibu di rapor pendidikan. Jadi Bapak Ibu sudah punya hasil medical check-up-nya lah ya. Ini sakitnya apa, perlu makan apa, perlu olahraga apa. Itu Bapak Ibu bisa mengakses di rapor pendidikan Bapak Ibu sekalian. Apakah literasi sekolah saya sudah baik? Kalau sudah baik, ternyata apa yang paling kurang dari yang baik tadi? Apakah numerasi saya masih kurang? Yang kurang di sisi prosesnya apa? Inputnya apa? Itu semua sudah ada di rapor pendidikan dan sudah bisa diakses oleh Bapak Ibu. Lalu alat bantu yang kedua adalah pagu alokasi dana BOSP. Kami sudah menyampaikan per 2 atau 3 bulan lalu, seluruh sekolah harusnya sudah tahu berapa dana alokasi BOSP-nya tahun 2025. Alat bantu yang berikutnya adalah Arkas. Jadi di Arkas ini Bapak Ibu akan dimudahkan untuk mengisi perencanaan. Ada beberapa proses otomatis di sana yang sudah diberikan, beberapa warning kalau Bapak Ibu ada yang salah ketik, lalu penyelarasan dengan SSH ya, standar satuan harga daerah, supaya perencanaan Bapak Ibu tidak melampaui harga maksimal. Ini juga sudah disiapkan, termasuk
integrasi markas dengan SIPD untuk perencanaan 2025. Sehingga harapannya nanti di pemerintah daerah itu juga akan terbantu mulai dari proses perencanaan sampai dengan penatausahaan dan pelaporannya. Nah, mungkin secara umum ada beberapa hal tadi ya Bapak Ibu. Ini beberapa pesan kunci. Jadi yang pertama, penyaluran dana BOSP ini akan dilakukan pada minggu pertama bulan Januari atau awal bulan Januari, dan targetnya tadi 99%, dengan tujuan supaya sekolah itu harapannya seamless gitu ya, langsung ngalir saja, tidak sampai terhambat baik proses pembelajarannya, proses di sekolahnya, bayar listriknya, dan seterusnya. Lalu yang pesan kunci yang kedua adalah dana BOSP ini harus direncanakan sesuai kebutuhan dengan memanfaatkan rapor pendidikan. Jadi mohon dilakukan perencanaan yang belum bisa dilakukan mulai dari sekarang. Lihat kembali rapor pendidikannya, lihat kembali hasil evaluasi sekolahnya, lakukan rapat dengan guru-guru dan juga wakasek dan juga komite, seluruh ekosistem yang ada di sekolah untuk benar-benar mengetahui kebutuhan sekolah di tahun depan apa. Mungkin kebutuhannya ada 20, bisa dibicarakan lagi yang paling prioritas yang mana nih, mana yang paling murah tapi hasilnya paling besar gitu. Itu mungkin hal-hal yang perlu didiskusikan, karena kita tahu yang namanya anggaran itu pasti terbatas dibanding dengan kebutuhan. Tapi sekali lagi kami mengingatkan, lakukan perencanaan sesuai kebutuhan dengan memanfaatkan salah satunya rapor pendidikan. Dan jangan terburu-buru Bapak Ibu. Mohon dilakukan sesegera mungkin, jangan nanti udah kurang 1 hari 2 hari, akhirnya isinya itu tidak menggambarkan kebutuhan yang ada. Dan yang terakhir, selain kita sudah salurkan tepat waktu, perencanaan sudah dibuat sematang mungkin, manfaatkan anggaran sesuai dengan prioritas. Jadi dari 3 hal ini harapan kami BOSP ini di Satuan Pendidikan Bapak Ibu sekalian dapat meningkatkan hasil belajar dan kualitas pembelajaran. Mungkin itu Bapak Ibu materi dari kami kembalikan ke Mas Nafis. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dana. Ini luar biasa materinya. Mungkin Bapak Ibu saya coba rangkum sedikit ya terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Dana tadi. Yang pertama tadi Pak Dana juga menyampaikan ada kenaikan unit cost ya untuk sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil. Jadi di BOS ini memang dari tahun-tahun sebelumnya itu sudah unit cost-nya itu sudah majemuk, tapi di tahun ini itu sudah lebih majemuk lagi ya, karena sudah antara daerah ke daerah lain itu sudah berbeda, tapi di satu daerah itu juga ada yang pembedanya lagi gitu ya, yaitu melihat dari daerah terpencil atau bukan. Kemudian untuk dapat mendapatkan disalurkan dana BOS-nya 2025 untuk tahap 1, pastikan Satuan Pendidikan ini sudah membuat laporan pemanfaatan dana BOS melalui aplikasi Arkas. Jadi kalau tadi sudah disampaikan ini sudah 99% ya, ini harapan kami di tahun depan itu bisa 100% untuk bisa salur tahap 1-nya. Kemudian yang selanjutnya tadi juga Pak Dana menyampaikan ada beberapa manfaat ya. Kalau sekolah itu membuat perencanaan di tahun sebelumnya atau di Temen 1. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Dana bahwa target kami adalah di minggu pertama di bulan Januari untuk dana BOS tahap 1 itu sudah bisa disalurkan. Maka tadi perhatikan hal-hal yang diingatkan oleh Pak Dana tadi ya, harus sudah lapor, pastikan perencanaan sudah dibuat agar nanti setelah dananya sampai itu bisa langsung dimanfaatkan sesuai dengan perencanaan yang sekolah. Baik, terima kasih Pak Dana. Ini saya yakin pasti Bapak Ibu ada yang sudah kepikiran gitu ya mau nanya apa. Nah ini keburu lupa ya Bapak Ibu, silahkan dituliskan pertanyaannya di kolom komentar kami di kanal YouTube di Jen Paudasmen. Silahkan dituliskan dari siapa yang bertanya, nama Bapak Ibu, kemudian dari instansi mana dan pertanyaannya.